Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri Utari dari kelas A2. Pada kesempatan ini saya akan membacakan presentase mata kuliah kebijakan dalam kebidanan yang dibawakan oleh dosen pengajar Ibu Susianti SSTM Kep. Baik. Sejarah praktik medikalisasi dan pengaruh teknologi di zaman modern terkait posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, latar belakang. Beberapa artikel menyebut media online belum menyentuh keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses teknologi. Perempuan masih di bawah laki-laki secara jumlah, namun beberapa kendala seperti budaya perempuan yang mengalami teknofobia dibandingkan laki-laki. Akibatnya, political blogging yang mempengaruhi makna gender itu sendiri dalam kultur budaya online. Dalam konteks ini, beberapa negara berkembang teknologi informasi mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Akhirnya, cyberfeminis menganggap bahwa ruang online mampu menciptakan ruang pembebasan bagi perempuan. Selain itu, penelitian cyberfeminis mampu mereduksi gender pada perempuan kulit berwarna yang dianggap miskin. 2. Sejarah praktik medikalisasi, kelahiran dan reproduksi. Di masa lalu, proses kelahiran dan perawatan kesehatan maternal seringkali dilakukan oleh dukun atau anggota masyarakat lainnya. Namun, dengan berkembangnya praktik medis modern, proses kelahiran dan perawatan kesehatan reproduksi menjadi semakin terfokus pada praktisi medis, termasuk bidan dan dokter. Psikiatri dan kesehatan mental. Masalah-masalah psikologis dan kesehatan mental yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai masalah sosial atau spiritual mulai diperlakukan sebagai masalah medis yang memerlukan intervensi psikiatri. Kontrol keluarga berencana. Perkembangan teknologi kontrasepsi dan praktek medis terkait dengan kontrol keluarga berencana telah mengubah cara masyarakat mengatur ukuran keluarga mereka, dengan lebih banyak perempuan yang mengambil kontrol atau keputusan reproduksi mereka sendiri. Pengobatan penyakit, penemuan antibiotik dan vaksin, serta pengembangan prosedur bedah dan pengobatan farmasi modern telah membawa penyakit-penyakit yang sebelumnya fatal atau tidak dapat diobati menjadi lebih terkendali atau dapat disembuhkan. Akar sejarah medikalisasi, kemunculan istilah pada tahun 1970-an, sosiolog seperti Thomas Sachs dan Peter Conrad memperkenalkan istilah medikalisasi sebagai kritik terhadap pengobatan yang merambah ranah non-medis. Fokus kritik. Para sosiolog tersebut melihat medikalisasi sebagai alat kontrol sosial oleh pemerintah melalui pengobatan kondisi yang sebelumnya tidak dianggap medis. Perspektif Marxis. Vincent Navarro menambahkan bahwa medikalisasi digunakan oleh kekuatan kapitalis untuk mempertahankan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menyembunyikan penyebab penyakit sebagai sesuatu yang dilawan secara kimiawi. 3. Pengaruh teknologi masa kini. Peran inovasi teknologi, diagnostik baru. Teknologi canggih seperti pemindahan MRI dan AI telah memungkinkan deteksi penyakit, mendefinisikan ulang pendekatan terhadap diagnosis, pendekatan pengobatan, pengembangan terapi berbasis genetik, atau robotika telah menciptakan metode penyembuhan lebih personal dan efektif. Pengaruh global. Teknologi telemedicine memperluas jangkauan medikalisasi ke area yang sebelumnya sulit dijangkau, membawa perawatan kepada masyarakat terpencil. Dampak terhadap aksesibilitas perawatan, akses terhadap informasi. Teknologi modern, khususnya internet dan media sosial, telah memberikan akses lebih besar kepada informasi kesehatan kepada perempuan, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih berpengetahuan. Telemedicine. Teknologi telemedicine telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan bagi perempuan yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau akses ke fasilitas kesehatan. Teknologi reproduksi. Kemajuan dalam teknologi reproduksi seperti fertilisasi in vitro dan teknik reproduksi asisten telah memberikan pilihan tambahan bagi perempuan yang menghadapi kesulitan untuk hamil secara alami. Kesehatan mental. Adapun dampak terhadap aksesibilitas perawatan, kesehatan mental,
Aplikasi teknologi kesehatan mental dan layanan konseling online telah meningkat, memberikan opsi tambahan untuk perempuan yang membutuhkan dukungan dan perawatan untuk masalah kesehatan mental. Peralatan medis, pengembangan teknologi medis yang lebih canggih seperti peralatan pemindaian diagnostik dan prosedur bedah minimal invasif telah meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis serta memperbaiki hasil pengobatan bagi perempuan. Tantangan etika sosial, privasi pasien, penggunaan data medis berbasis teknologi menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran informasi sensitif. Kesenjangan akses, meskipun teknologi membawa efisiensi, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kemajuan medis ini, terutama di daerah berkembang. Medikalisasi berlebihan, kemudahan berbasis teknologi dapat memicu patologisasi kondisi normal yang berpotensi memunculkan ketergantungan yang berlebihan terhadap perawatan medis. 4. Posisi perempuan dalam konteks medikalisasi. Mutilasi genital perempuan atau FGM sebagai kasus medikalisasi. 1. Praktek budaya. FGM sering dilakukan sebagai bagian dari tradisi yang dianggap mengontrol kesucian dan kehormatan perempuan di masyarakat tertentu. 2. Legitimasi medis. Beberapa wilayah melegitimasi FGM dengan melibatkan tenaga medis yang memunculkan perdebatan tentang pengaruh medikalisasi dalam memperpanjang praktek ini. 3. Dampak kesehatan. Prosedur FGM memberikan efek fisik serius seperti infeksi, komplikasi persalinan, dan gangguan psikologis jangka panjang pada penderita perempuan. Ketimpangan gender dalam konteks medis. Bias dalam penelitian. Banyak penelitian medis berfokus pada kebutuhan kesehatan pria, mengabaikan kondisi unik perempuan seperti endometriosis atau menopause. Perbedaan akses. Perempuan di daerah terpencil seringkali menghadapi akses terbatas terhadap layanan medis kualitas tinggi karena hambatan sosial dan ekonomi. Stereotip penyakit. Keluhan kesehatan perempuan, terutama yang terkait dengan nyeri kronis, kerap diremehkan atau dinilai sebagai emosional, sehingga menunda diagnosis dan pengobatan. Isu sosial dan politik dalam pelayanan kebidanan dari perspektif perempuan, keluarga, dan bidan. Kondisi sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, gender, dan lainnya memberikan pengaruh terhadap pandangan perempuan akan posisi dan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai nilai yang berlaku di masyarakat mulai mengalami pergeseran atau perubahan. Pandangan terhadap laki-laki dan perempuan pun berbeda dari masa sebelumnya, terutama di perkotaan. Oleh karena itu, keinginan untuk mempunyai anak, mengatur kehamilan, dan sebagainya sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai tata nilai atau pandangan yang berlaku di masyarakat tersebut. Aksesibilitas dan ketersediaan layanan. Kendala geografis. Perempuan di daerah terpencil sering kesulitan mengakses layanan kebidanan karena jarak fasilitas kesehatan yang jauh dan minimnya transportasi. Hambatan finansial. Tingginya biaya kesehatan membuat banyak perempuan tidak mampu membayar layanan kebidanan, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah. Infrastruktur kesehatan. Keterbatasan fasilitas medis yang memadai, seperti alat diagnostik dan tenaga profesional memperburuk kualitas layanan di banyak wilayah. Perspektif perempuan. 1. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, menghadapi tantangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk layanan kebidanan yang berkualitas dan terjangkau. 2. Kualitas pelayanan. Beberapa perempuan mungkin mengalami ketidakpuasan dengan kualitas pelayanan kebidanan yang mereka terima, termasuk kurangnya dukungan emosional dan informasi yang memadai selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. 3. Pilihan dan kontrol. Beberapa perempuan mungkin tidak memiliki pilihan yang memadai atau kontrol penuh atas keputusan terkait dengan proses kelahiran, seperti jenis persalinan yang diinginkan atau penggunaan intervensi medis. 2. Perspektif keluarga. Biaya aksesibilitas. Keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar biaya layanan kebidanan yang mahal, terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan tidak merata. Peran pendamping. Keluarga seringkali memainkan peran penting sebagai pendamping selama proses kelahiran,
Tetapi kebijakan rumah sakit atau praktik medis tertentu mungkin membatasi akses keluarga ke fasilitas kesehatan atau mengatur batasan kunjungan. Dukungan pasca persalinan. Keluarga mungkin memerlukan dukungan tambahan dan dalam merawat ibu dan bayi pasca persalinan, terutama dalam hal dukungan emosional dan pengetahuan tentang perawatan bayi yang baik. 3. Perspektif bidan. 1. Beban kerja dan kesejahteraan profesional. Bidan sering menghadapi beban kerja yang tinggi dan tekanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam situasi yang mungkin kurang ideal, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. 2. Kekurangan sumber daya. Bidan mungkin mengalami kekurangan sumber daya termasuk peralatan medis dan pelatihan yang memadai yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang efektif. 3. Keterlibatan dan pengambilan keputusan. Bidan mungkin merasa terbatas dalam keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi praktek kebidanan mereka, terutama dalam hal kebijakan dan regulasi pelayanan kesehatan. Dengan memahami permasalahan sosial politik seputar pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif ini, dapat dibuat kebijakan dan intervensi yang lebih holistik dan berorientasi pada kebutuhan perempuan, keluarga, dan bidan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keadilan dalam layanan kebidanan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.